Mengapa aparat arogan dan tega menganiaya Sudrajat, pedagang es gabus? Pertama, Sudrajat, 49 tahun, laki-laki yang sudah bertahun-tahun berdagang es gabus asal Depok, mengaku mengalami kekerasan fisik setelah dituduh menjual es berbahan spons saat berjualan di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Tuduhan itu disampaikan oleh sejumlah orang yang disebutnya sebagai aparat polisi dan TNI, meskipun hasil pemeriksaan laboratorium kemudian dinyatakan dagangannya aman dikonsumsi. Yang kedua, peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu 24 Januari 2026. Sudrajat menuturkan hari itu ia berangkat bekerja seperti biasa sejak pukul 4 waktu Indonesia Barat dan mengambil barang dagangan dari sebuah pabrik rumahan di kawasan Depok Lama. Dari stasiun Depok, ia menuju Kemayoran dan berjualan di sekitar lingkungan sekolah. Sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, 4 hingga 5 orang menghampirinya dengan dalih ingin membeli es gabus. Pertama, mereka datang beli es kue atau es gabus, terus esnya dibecek-becek atau diremas. Kata bapaknya, itu es racun, ujar Sudrajat saat ditemui Kompas.com di lokasi Selasa 27 Januari 2026. Menurut Sudrajat, es gabus atau es kue yang dijualnya kemudian dituding mengandung racun dan bahan spons. Tekstur es tersebut bahkan disebut menyerupai kapas bedah. Setelah dihancurkan, es gabus itu dilempar ke arah wajahnya hingga menyebabkan luka gores di pipi. Esnya dibecek atau diremas sampai hancur. Ini dekat mata saya, jadi sakit sampai bahu nyeri, ujar Sudrajat. Ia mengaku telah berupaya menjelaskan kepada aparat bahwa es gabus tersebut dibelinya dari pabrik dan terbuat dari bahan es asli. Namun penjelasan itu tidak digubris. Sudrajat mengaku menerima pemukulan di bagian bahu, sementara barang dagangannya ditendang. Saya bilang ini es kue yang asli, jadi ini dituduh. Saya bilang bukan, tapi mereka bilang es spons, terangnya. Beberapa oknum polisi, tentara dan warga, kata Sudrajat, lalu memukul, menyabet pakai selang, dan menendang dengan sepatu bot hingga dirinya terjatuh. Usai menerima rangkaian kekerasan itu, Sudrajat bilang dirinya diberi uang 300.000 dan dilepas. Sudah bonyok baru dikasih duit, ujarnya. Namun sejak kejadian itu, Sudrajat tidak lagi berjualan karena merasa trauma. Sudah 3 hari belum jualan, gara-gara kejadian hari Sabtu, ya begini, takutnya saya dikeroyokin pas ke Kemayoran, ujar Sudrajat. Ketiga, video yang merekam peristiwa yang dialami Sudrajat viral. Tuduhan dalam video itu tidak terbukti. Hasil pemeriksaan tim keamanan pangan, Security Food, Dokpol Polda Metro Jaya menyatakan es gabus, agar-agar dan coklat yang dijual Sudrajat aman dan layak untuk kemudian dikonsumsi. 2 aparat yang ada di video itu bernama Serda Hari Purnomo berstatus Babinsa dan Aibtu Ikhwan Mulyadi Babin Kamtibmas. Setelah kejadian itu, polisi dan TNI beramai-ramai minta maaf dan memberi berbagai hadiah. Apakah masalah ini dapat dianggap selesai? Ketua Umum Pengurus YLBHI Muhammad Isnur mengatakan apa yang dialami Sudrajat mengandung beberapa unsur pidana. Pertama adalah kekerasan, pemukulan, dan pelecehan. Kemudian juga ada penyebaran disinformasi. Ini jelas penyebaran berita bohong, palsu kepada masyarakat tentang makanan itu, kata Isnur. Manajer Media Amnesty International Indonesia, Hairil Halim, berkata dugaan kekerasan yang dialami Sudrajat termasuk dalam penyiksaan yang merupakan kejahatan yang sangat serius dalam perspektif HAM. Selain itu, katanya peristiwa ini sekali lagi memperlihatkan arogansi dari aparat penegak hukum terhadap masyarakat kecil dan semakin menegaskan bahwa hukum di negara ini tumpul ke atas, tajam ke bawah, katanya. Pelajaran pentingnya adalah 1. Sampai kapan berbagai bentuk arogansi dan tindakan kekerasan aparat TNI dan polisi akan terus terjadi. Kedua, ke depan kasus hukum apapun semestinya tidak boleh menunggu ungkapan no viral, no justice baru kemudian diberikan atensi. Paham sampai di sini? Salam melek politik.